Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rifatul Hasanah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Nurul Jadid. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat dari minggu pertama hingga minggu keempat. Yang pertama ialah tentang sel. Makhluk hidup tersusun atas suatu unit terkecil. Sebagai makhluk hidup, tubuh kita terdiri atas banyak sel. Sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup memiliki bentuk dan fungsi yang sama agar terkumpul membentuk sebuah jaringan. Jaringan yang berbeda akan bergabung untuk membentuk suatu organ tubuh. Struktur dan fungsi sel yang ada di dalam tubuh memiliki peran yang sangat penting di dalam setiap aktivitas manusia. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sistem manusia yang terdapat sistem, yakni salah satunya sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan di sini berfungsi untuk menyerap O2 dan mengeluarkan CO2 di dalam tubuh. Sistem kemih untuk mengeluarkan zat sisa. Di sini kita telah menjelaskan beberapa konsep sel dan sistem-sistem lain seperti sistem kardiovaskuler untuk mendistribusikan nutren O2 dan memproduksi metabolisme. Sistem reproduksi di sini berfungsi untuk menjaga kelestarian spesies, juga sistem endokrin untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi sistem lain. Sebagaimana yang kita ketahui di sini, bahwasannya sel merupakan komponen utama dalam pembentukan utama suatu makhluk hidup. Sel di sini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni membran plasma. Membran plasma adalah suatu lembaran tipis yang memisahkan antara sel dengan dunia luarnya. Bagian terluarnya bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luarnya. Menurut model Mosaiker, sebuah membran plasma terdiri atas lapisan ganda yang tersusun oleh fosfolin dan protein, dan ada sitoplasma adalah suatu bagian non-nukleus dan protoplasma yang terdapat kerangka sitoskeleton, berbagai organisme sel dan vaskula, yakni gelembung, serta sitosol yang merupakan suatu cairan tempat organel yang melayang di dalamnya. Sitosol berfungsi untuk mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel, dan vasikula juga menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi. Biokimiawi menjadi suatu perantara transfer bahan yang suatu sel dari luar menuju ke organel sel yang dari dalam, atau bisa disebut inti sel, dan yang tiga adalah organel-organel. Organel-organel dibagi menjadi beberapa, salah satunya adalah nukleus atau inti sel, di mana nukleus ini menjadi bagian terpenting di dalam suatu sel karena nukleus ini juga dapat mengatur keseluruhan aktivitas sel. Selain itu, pada inti sel juga terdapat suatu informasi-informasi yang disebut informasi-informasi di sini, yakni dapat berupa instruksi genetik seperti di dalam suatu sel untuk memerintahkan pembentukan zat-zat kimiawi bagi suatu sel dapat dikendalikan melalui produksi sel yang baru dan dapat mengatur pengaturan perkembangan sifat-sifat secara genetika. Karena itu, nukleus dikenal sebagai pengendali atau sebagai sebuah inti dari suatu sel. Juga terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang disebut RE yaitu sebuah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri dari sistem membran. Ada beberapa sifat sel yang harus kita ketahui karena sel di dalam tubuh ini memiliki sifat yang normal dan abnormal. Sel normal ialah memiliki sifat yang penting, fungsinya bagi jaringan organ serta sistem yang ada di dalam tubuh, karena sel ini memiliki kemampuan untuk
berproduksi berhenti, reproduksi bisa perlu tetap tinggal di lokasi tertentu. Menjalin fungsi tertentu juga dapat merusak diri sendiri bila diperlukan, sedangkan sel yang abnormal adalah sel yang terdapat di dalam tubuh tidak mampu mengontrol pembelahannya, seperti tidak mengenal program kematian sel atau memperbanyak diri seperti penyakit kanker. Yang kedua ialah biomekanika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu biomekanika. Biomekanika di sini mempelajari tentang suatu pergerakan tubuh manusia. Terdapat beberapa yang mempengaruhi sistem tubuh manusia. Oleh sistem anatomi tubuh, fisiologi dan juga dari sistem fisiologi dapat kita lihat dari segi mekanikanya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas mengenai biomekanika seperti tulang, otot, jaringan lunak, tendon, dan ligamen yang bekerja untuk menghasilkan gerakan yang halus serta pergerakan ini dapat terkontrol dengan baik. Dalam lingkup makhluk hidup, biomekanika memiliki fungsi penting untuk diterapkan di dalamnya. Karena prinsip-prinsip dasar mekanika dapat menganalisis suatu gerakan, ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya. Ada ilmu lain yang menunjang disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, juga fisika. Ketiga bidang ilmu tersebut menjadi dasar disiplin ilmu yang disebut dengan biomekanika. Biomekanika di sini juga berhubungan dengan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Karena dalam sistem biomekanika olahraga sangat dibutuhkan mulai dari untuk mengidentifikasi bakat melatih teknik, juga memberikan latihan terapi atau latihan pembentukan teknik gerak, hingga menentukan peralatan yang akan digunakan oleh para atlet. Biomekanika memiliki hukum dasar yakni hukum Newton. Hukum Newton di sini dikenal dengan hukum kelembaman. Newton menyebutnya gejala ini dinyatakan sebagai setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus. Di dalam tubuh, gaya dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan pada suatu benda yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Setiap gerak pada tubuh pasti ada suatu gaya yang bekerja. Pergerakan pada tubuh ini terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya pada berat. Gaya yang ada pada tubuh dapat terjadi dalam keadaan statis ataupun keadaan dinamis. Gaya berat atau bisa disebut dengan gaya otot, yakni sebagai sistem pengumpil tubuh dalam keadaan statis atau tubuh dalam keadaan seimbang. Yang ketiga ialah tentang biolistrik. Biolistrik yakni suatu ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan yang ada di dalam tubuh manusia, di mana biolistrik di sini memegang peranan penting yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia tidak hanya berhubungan erat antara satu sama yang lainnya, tetapi juga bekerja sama di dalam menanggapi perubahan lingkungan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan di luar tubuh manusia itu sendiri. Banyak aktivitas organ yang dilakukan di dalam maupun di luar tubuh. Selain itu, di dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf. Sistem saraf itu memiliki fungsi untuk mengendalikan aktivitas sendiri serta keserasian kerja di antara sistem organ yang ada. Pada tahun
pada tahun 1780, di mana di keserasian kerja di antara sistem organ yang ada di mana dimulainya sejarah perkembangan dari biolistrik oleh Luigi Galavani, di mana Galavani memberikan laporan dari hasil penelitiannya tersebut, di mana eksperimen yang dilakukan pada hewan katak tersebut menunjukkan bahwa kedua kaki katak bisa terangkat jika diberikan aliran listrik melalui suatu konduktor. Biolistrik juga merupakan suatu energi yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP. Sedangkan ATP itu sendiri dihasilkan oleh salah satu bagian sel, yakni disebut mitokondria dalam proses respirasi. Dengan kata lain, biolistrik juga merupakan segala yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang terdapat di dalam tubuh, dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut, serta tegangannya yang dihasilkan. Tegangan yang dihasilkan disebut sebagai tegangan bio atau bisa disebut dengan biopotensial. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf dan juga sel-sel otot. Pada biolistrik juga merupakan suatu fenomena dan sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif yang berada pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam. Bidang batas atau membran transmisi sinyal biolistrik mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi untuk mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulasi untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik di neuron yang lain. Listrik ini di dalam tubuh digunakan untuk mengendalikan serta mengoperasikan sel-sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti saraf, otot, dan berbagai organ lainnya. Listrik yang digunakan di dalam tubuh berfungsi untuk menggerakkan gaya otot yang ada pada suatu saraf. Listrik yang digunakan di dalam tubuh berfungsi untuk menggerakkan gaya otot yang ada pada suatu saraf. Serta akan penggunaan listrik pada tubuh dapat menimbulkan sinyal yang berasal dari jantung, di mana kerja jantung yang ritmis dapat dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh suatu stimulasi spontan sel-sel otot yang khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel yang dimaksud dapat membentuk nodus sinoatrium penacu jantung. Nodus SA ini dapat melepaskan suatu sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Penggunaan listrik dengan modus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi serta memompa darah ke dalam vertikal. Sinyal yang terjadi ini diamati pertama kali oleh Hans Berger pada tahun 1929. Sejak saat itu banyak yang dilakukan riset pada saat itu tentang aplikasi klinis, fisiologi, serta psikologis. Energi listrik sendiri ialah energi yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang dinamakan mitokondria melalui proses yang dinamakan respirasi sel. Kelistrikan adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan suatu
muatan ion yang terdapat dalam tubuh serta medan listrik yang dihasilkan oleh ion dan muatan-muatan tersebut serta tegangan yang dihasilkan. Fungsi dan peranan kelistrikan tubuh yang dihasilkan dalam tubuh memiliki fungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf otot, di mana dalam berbagai organ di mana sebuah fungsi serta aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik gaya yang ditimbulkan oleh otot yang disebabkan oleh tarik-menarik yang terjadi antara muatan listrik. Begitu juga dengan sistem saraf yang memiliki peran penting pada hampir semua fungsi tubuh yang ada pada makhluk hidup. Sumber listrik pada tubuh menyebabkan listrik menjadi sebuah aliran, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat beberapa medan aliran listrik yang memiliki fungsi serta peranannya sendiri. Di dalam tubuh manusia memiliki beberapa sumber atau elemen listrik yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, dan ada 3 elemen utama, yakni proton, elektron, dan neutron, di mana sumber listrik yang berada di dalam tubuh berasal dari 3 elemen tersebut, di mana proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, serta neutron yang memiliki muatan yang netral. Di dalam keadaan yang ideal, atom-atom tersebut memiliki muatan positif juga negatif dalam keadaan seimbang. Namun jika salah, atom yang ada pada tubuh kita melebihi muatan, maka atom tersebut akan mencari atom lainnya dengan mencari aliran listrik yang lain untuk melepaskan aliran listriknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, jika tubuh kita kelebihan elektron, maka tubuh kita akan mengalirkan muatan negatif, sehingga ketika menemukan objek lain yang bersifat konduktor serta kelebihan dalam proton, maka elektron yang ada di dalam tubuh akan bergerak ke arah proton lainnya untuk melepaskan energinya. Pertemuan serta perpindahan tersebut dinamakan pelepasan atom dan menyebabkan reaksi statis atau bisa disebut dengan kesetrum. Gitu. Organ-organ pengendali kelistrikan tubuh. Otot-otot saraf seringkali dikendalikan oleh kelistrikan yang ada di dalam tubuh, karena segala sesuatu yang terjadi pada tubuh berkaitan dengan otot-otot. Sedangkan untuk jangka lama, otot bertujuan untuk merangsang otot yang telah kehilangan persarafan, karena itulah dipakai arus listrik yang interruptur atau terputus-putus, juga arus DC yang telah dimodifikasi. Arus AC merupakan dengan arus DC yang berkemampuan antara lain untuk merangsang saraf sensorik, merangsang saraf motoris, dan berkontraksi otot. Penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh ditemukan. Kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh kita. Kelistrikan yang dimaksud di sini ialah segala yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang terdapat di dalam tubuh, serta medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion, juga muatan-muatan tersebut serta tegangan yang dibangkitkan. Yang kita ketahui ialah sebuah alat yang bermanfaat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan di dalam tubuh. Fungsi dari elektron ialah untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, juga berfungsi untuk menentukan penderita miastenia gravis. Mekanisme pengendalian kelistrikan tubuh oleh sistem saraf. Pengendalian memiliki fungsi di berbagai sistem organ. Melalui itu, sistem saraf berjalan secara relatif cepat dibandingkan dengan sistem humoral, karena komunikasi berjalan melalui proses penghantaran impuls listrik di sepanjang saraf yang ada. Rangsangan yang ada dapat ditimbulkan oleh perubahan lingkungan di dalam maupun di luar tubuh yang akan menimbulkan respon berwujud sebagai perilaku manusia.
Reaksi yang terjadi di dalam tubuh terdapat suatu rangsangan akan melibatkan sistem saraf yang disebut dengan refleks. Peristiwa refleks melalui mekanisme jalur tertentu. Saraf eferen, medula spinalis sebagai saraf pusat. Proses refleks ini terjadi dengan adanya rangsangan yang dicandra oleh reseptor, di mana di dalam sel reseptor tersebut akan terjadi proses transduksi, yaitu terjadinya perubahan di berbagai bentuk energi rangsang yang berubah menjadi energi listrik. Potensial listrik yang timbul di reseptor bisa juga disebut dengan potensial reseptor yang dapat berupa depolaesis atau hiperpolarisasi. Depolarisasi yang terjadi di reseptor dapat memicu terbentuknya potensial aksi di neuron aferen yang terkait dengan reseptor tersebut. Sedangkan neuron sendiri ini bersinaps dengan interneuron atau neuron motorik yang berada di saraf pusat. Melalui sinaps tersebut terjadi proses penghantaran impuls, sedangkan impuls yang melalui neuron pertama dapat diteruskan tanpa perubahan bentuk lain dari pengendalian sistem saraf ialah dapat terjadinya hubungan dari saraf eferen dengan organ efektor. Yang dimaksud dengan organ efektor ialah hubungan yang terjadi antara saraf dengan otot rangka, otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Kegiatan organ efektor ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah dan durasi penglepasan neurotransmitor oleh ujung saraf eferen, serta kemampuan reseptor site di organ reseptor untuk bisa berkaitan dan bereaksi dengan neurotransmitor. Manusia sebagai suatu sistem untuk mempelajari berbagai sistem organ serta pola komunikasi antar organ sistem tersebut. Agar kita dapat mempelajari berbagai sistem organ tersebut serta pola komunikasi antar organ sistem tersebut, sistem pengendalian tubuh tersebut memiliki peran dalam pengendalian kualitas keluaran atau output sistem tubuh secara utuh dan menyeluruh dengan kisaran perubahan yang cukup terbatas. Yang terakhir ialah karbohidrat. Karbohidrat sendiri ialah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil atau sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2ON, yaitu senyawa-senyawa yang atom karbonnya tampak terhidrasi oleh molekul air. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, atau sulfur. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh, di mana karbohidrat tersebut diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa bagian seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selain itu, agar dapat digunakan oleh sel yang terdapat dalam tubuh kita, maka karbohidrat perlu melalui beberapa proses, yaitu melalui proses metabolisme. Karbohidrat sendiri yang diperlukan oleh tubuh tentunya memiliki takaran ataupun batasan, sehingga jika kadar karbohidrat di dalam tubuh meningkat atau berlebih, maka akan mengacu timbulnya penyakit pada seseorang. Begitupun sebaliknya, jika kadar karbohidrat di dalam tubuh seseorang menurun atau kurang, maka akan juga mengacu timbulnya penyakit pada seseorang.
Pengertian karbohidrat sendiri ialah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh glukosa, sukrosa, selulosa. Karbohidrat juga dapat diartikan polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen di atas. Karbohidrat berasal dari bahasa Jerman yaitu Kohlenhydrat dan dari bahasa Prancis yaitu hydrate de carbone. Penamaan ini didasarkan oleh komposisi unsur karbon yang mengikat hidrogen dan oksigen dalam perbandingan yang selalu sama seperti pada molekul air, yaitu perbandingan 2:1. Karena komposisi yang demikian, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat karbon, tetapi sejak 1880, senyawa tersebut bukan hidrat dari karbon. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida, berasal dari bahasa Arab sakar, artinya gula. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis sehingga dikaitkan dengan gula. Melihat struktur molekulnya, karbohidrat sendiri lebih tepat didefinisikan sebagai suatu polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Karbohidrat memegang peranan penting dalam sistem biologi, khususnya dalam respirasi. Karbohidrat dihasilkan oleh proses fotosintesa di dalam tanaman-tanaman yang memiliki klorofil. Karbohidrat dapat dioksida menjadi energi, misalnya glukosa dalam sel jaringan manusia dan binatang. Fermentasi karbohidrat oleh kamir atau mikroba lain dapat menghasilkan CO2, alkohol, asam organik, dan zat-zat organik lainnya. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi aktivitas kehidupan manusia di samping protein dan lemak. Karbohidrat terdapat 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang paling sederhana, serta secara umum monosakarida ini disebut dengan istilah gula atau glukosa karena larut di dalam air dan rasanya manis. Yang kedua, disakarida. Jenis-jenis disakarida adalah sebagai berikut. Jenis-jenis disakarida ialah sukrosa, maltosa, dan laktasa. Contoh dari sukrosa adalah gula pasir. Contoh dari maltosa seperti beras, sedangkan contoh dari laktosa itu seperti susu sapi, ASI, dan lainnya. Yang ketiga ialah polisakarida. Jenis-jenis polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh sendiri dari amilum adalah jagung, beras, dan kacang-kacangan. Sedangkan contoh dari glikogen itu seperti serelia, kecambah, dan sirup jagung. Dan contoh dari selulosa sendiri ialah beras giling, jagung, dan jawawut. Sedangkan istilah lain dari selulosa adalah serat yang membantu pencernaan manusia. Ada pula jenis-jenis karbohidrat yang baik dan jahat bagi tubuh kita sendiri. Dikatakan baik karena apabila dikonsumsi akan sangat baik bagi tubuh, dan sebaliknya jika jahat apabila dikonsumsi akan keburukan bagi tubuh kita sendiri. Karbohidrat baik dikatakan kompleks karena memiliki ikatan atau struktur kimia yang panjang sehingga tubuh kita memerlukan waktu yang lebih lama untuk memecahnya dan menggunakannya sehingga menghasilkan energi yang
lebih besar, contohnya seperti buah-buahan dan sayuran-sayuran. Sedangkan karbohidrat jahat itu atau sederhana memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi dan rendah serat sehingga dapat menimbulkan penyakit, contohnya pemanis buatan yang terdapat pada minuman. Karbohidrat sendiri memiliki fungsi-fungsi yaitu seperti sumber bahan bakar, sumber energi utama, dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia yaitu otak, lensa mata, dan sel saraf. Fungsi karbohidrat pada tubuh itu juga sebagai bahan sintesis senyawa organik lainnya. Ada juga pati dan glikogen. Dan juga ada menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium sebagai materi pembangun, berperan penting dalam penurunan sifat. Misalnya karbohidrat dengan atom C5 buah merupakan komponen asam nukleat DNA dan RNA. Metabolisme karbohidrat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah glikolisis. Yang kedua ialah glikogenesis. Yang ketiga ialah gluconeogenesis. Yang keempat glycogenolisis. Yang kelima ialah tahap pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat manusia bertujuan untuk mengolah makanan yang berupa partikel-partikel besar menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan manusia dibedakan menjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pada pencernaan mekanik merupakan gerak fisik oleh organ-organ tubuh seperti gigi dan lambung. Pencernaan mekanik bertujuan untuk menghancurkan partikel makanan menjadi lebih kecil. Pencernaan kimiawi sendiri merupakan pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah senyawa makro menjadi senyawa mikro agar mudah diserap oleh